Halo guys, day kelima untuk upload video di YouTube, lalu juga ngobrol di depan kamera. Day kelima, dan ini hari ini adalah hari reset dari Trial of Ascension. Ya, jadi di Summoner's War ini kita ada dungeon bulanan yang reset setiap bulan. Yang namanya Trial of Ascension ini. Nah, Trial of Ascension ini itu basically atau dasarnya dimana nanti kita melewatin dari lantai 1 sampai dengan lantai 100. Dia ada normal stage, ada hard stage, dan ada hell stage. Jadi normal, hard, dan hell masing-masing mereka punya hadiah tersendiri, mulai lantai 1 sampai lantai 100 ya. Ini kebetulan bukan sesuai dengan reset ya, jadi masih ada 30 hari lagi karena ini baru reset. Kebetulan gue baru aja mainin ke normal. Yang normal itu gampang banget, kalian gak perlu spesifik monster, yang penting monster yang bisa serangan area, jadi kasarnya attack all enemy, lalu bisa kasih defense break, juga bisa setidaknya ya mungkin ngasih buff buat monster kalian, yaitu kalian gampang banget lah untuk dari lantai 1 sampai lantai 100. Nah, nanti dari setiap per 10 lantai itu kalian nanti ketemu bos, jadi kayak mini boss gitu ya, dimana kayak contohnya ini mungkin di lantai 50 nih, karena kebetulan lagi collab sama Tekken, dia jadi monsternya ada pada Jin Kasama ya. Lalu di lantai kayak contohnya nih lantai 90 Nina, lalu di lantai berapa nih, lantai 80 Paul Phoenix gitu. Nah, nanti di lantai 100 itu kita akan ketemu last bossnya. Nah, last bossnya itu sebenarnya kalau di Trial of Ascension ini last bossnya itu di setiap lantai 100 itu dia ada dua bos, satu cowok, satu cewek, dan masing-masing punya mekanisme yang berbeda. Yang cowok beda, yang cewek beda. Nah, biasanya nanti itu di rolling tuh. Jadi terkadang yang normal cewek, yang hardnya cowok. Nanti terkadang yang hardnya cewek, yang normalnya cowok. Contoh seperti itu. Nah, ini untuk yang normalnya kebetulan lagi yang di cowok atau namanya Ataros ya. Ataros. Nah, untuk di lantai 100, gue pakai yang kayak begini. Ini bisa dibilang yang paling basic, yang paling gampang untuk line up dari Trial of Ascension, terutama untuk yang normal. Nah, jadi kayak misalnya contohnya di sini ada Ferat ya. Kenapa Ferat ini monster yang paling cocok banget buat di Trial of Ascension? Karena basically dia punya sisi yang kencang ya, crowd control yang kencang. Di skill 3-nya dia bakal ngebekuin, lalu attack bar musuh akan jadi 0. Setelah itu di skill 2-nya dia juga ada yang ngebekuin. Nah, lalu kalau misalnya kita menyerang monster yang sudah beku, nanti bekunya bakal jadi 2 turn. Jadi anggapannya kayak stun 2 turn juga mungkin sama lah, contohnya seperti itu. Lalu ada lagi itu di Spectra. Nah, di Spectra itu ini juga monster yang memang cocok untuk Trial of Ascension. Kenapa cocok? Ya dikarenakan dia punya dua skill ini cukup bagus banget buat ngelawan bos-bos yang berada di Trial of Ascension. Ya, di skill 3-nya itu ada backlash. Jadi backlash itu kita bisa mengurangi attack bar semua musuh 30%. Lalu juga bakal ngasih debuff. Jadi attack speed dan attack power akan turun selama 2 turn. Lalu di skill 3-nya ini kayak semacam skill nuke-nya atau skill serangannya, dimana ketika dia memberikan damage itu sesuai dengan max HP dari setiap musuh. Nah, kebetulan kan kalau namanya boss di Trial of Ascension atau mungkin dungeon boss itu kan dia HP-nya besar tuh. Nah, makanya Spectra cocok untuk area-area tersebut. Jadi anggapannya Spectra cocok untuk PvE, player versus enemy. Kayak seperti itu. Nah, ini gue pakai yang bentukannya seperti ini. Ini karena gue udah pernah, maka untuk energinya gue nggak pakai energi lagi, jadi nol. Karena anggapnya kayak ngulang. Yang contohnya seperti itu.
Nah, ini sebentar nih gua akan kasih tunjuk ke kalian seperti apa sih trial extension itu ya. Nah, jadi di trial extension itu dalam satu lantai itu ada 3 wave. 3 wave. Jadi wave pertama wave kedua lagi. Wave ketiga itu kita akan melawan boss. Nah, di wave pertama, wave kedua ya kita tinggal saja. Ketiga melawan bos sama pemain-pemain baru itu nggak usah di auto itu karena takutnya nanti ada mekanisme dimana nanti kalian damage jadi itu juga melawan bos trial of sense yang cewek macam-macamnya. Nah, itu yang nanti perlu kalian perhatikan dan jangan di auto dulu kalau misalnya ada cukup damage ya. Dan biasanya trial normal ini gampang banget guys. Ini ya kayak tadi yang gue bilang, kalau misalnya kalian timnya bisa ngasih area, bisa ngasih sisi area, break lah, attack bar lah, freeze lah, yang lain. Tapi yang obsidian jangan lupa bawa support supaya kalian bisa menjaga HP kalian supaya tidak low. Terus normal juga yang terpenting ya dilihat juga dari roomnya. Nah, ini last boss-nya kita lawan. Bosnya supaya tangannya kita mengarah ke ini dia punya dua tower tersebut, ada yang dia masih bar, ada juga yang dekat sana. Tidak ada halangan lah, anggapnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah selesai di bagian normal ini, kalian bisa masuk ke yang hard. Nah, yang hard ini lebih susah lagi dikarenakan yang monsternya punya stat atau status kayak HP, attack, defense itu beda dibandingkan yang normal. Nah, biasanya makanya kalau untuk yang hard itu gua nggak make line up yang ini. Nanti kalian bisa, kalau misalnya kalian main nih, kalian bisa lihat di sini nih, kalian tinggal klik, nanti kalian bisa save decknya atau line up kalian. Nah, untuk yang hard itu gua pakai line up yang dua di atas ini ya. Tapi lebih sering kalau untuk gua lebih sering pakai yang line up ini. Nah, kenapa? Karena ini full CC guys. Jadi bener-bener sisinya itu kok bisa dibilang unlimited sisi lah, jatuhnya seperti itu. Jadi crowd controlnya tuh unlimited banget, dan juga ada satu debuff yang sangat berguna terutama untuk trial of ascension hard ya. Debuff itu punya di ini itu di Mantura. Jadi dia dark monster tapi dia natural bintang 3, dan juga di Rika. Nah, ini namanya Rika, dia natural bintang 5, monster natural bintang 5. Nah, apa debuff yang gua maksud itu adalah yang di ini nih, yang kalau misalnya kalian baca di sini ada namanya inflict continuous damage. Nah, jadi kalau continuous damage itu nanti ada semacam debuff, nanti di kepala musuh itu ada kayak gambar tengkorak. Itu dimana setiap kali musuh dapat turn, itu dia bakal kena damage fix. Jadi kayak berkurang sesuai dengan HP-nya.
Jadi nanti dia ada presentasi HP yang akhirnya kena sebagai damage, contoh seperti itu. Nah di Rika itu dia ada serangan area. Nah ini yang skill 3-nya, dimana dia akan attack all enemy 3 kali, dimana setiap attack itu bakal mengurangi attack speed dan juga memberikan continuous damage. Jadi continuous damage-nya bukan cuma 1, jadi ada 3. Jadi anggapannya bukan cuma 1 kepala merah, tapi ada 3 kepala merah, contoh seperti itu. Nah 3 kepala merah. Lalu juga di Mantura ini dia juga di serangan skill 3-nya, yaitu dia juga attack all enemy, menyerang semua monster. Dia memberikan defense break dan juga memberikan continuous damage untuk 2 turn. Jadi anggapannya dengan Mantura dan Rika kalian punya 4 continuous damage. Jadi ada 4 kepala merah. Sehingga nanti kalau setiap kali monster musuh jalan atau dapat turn, itu nanti langsung darahnya berkurang dengan cepat seperti itu. Nah selain itu, ini kalau misalnya kalian lihat di Rika skill 2-nya itu dia ngasih stunnya stun area, jadi ke semua musuh. Selain itu dia memberikan efek slow, sehingga nanti musuh makin lama tuh buat jalan, atau seperti itu. Lalu juga di Mantura itu dia juga ada memberikan attack speed slow juga, dan damage-nya berdasarkan max HP. Nah untuk Mantura dan Rika itu selalu gue pasang Despair Stun, Despair Rune guys. Kenapa? Karena itu juga dia nanti akan mendapat tambahan CC, yaitu stun. Jadi ada kemungkinan bisa memberikan stun sebanyak 25%. Nah yang tadi ini kalau misalkan kalian lihat nih, Vera itu dia freeze dan juga mengurangi attack bar. Nah ini Ganymede, jadi dia natural bintang 5. Ini sebenarnya monster yang sebenarnya cocok untuk player versus player, tapi dia juga bisa dipakai untuk player versus enemy. Kenapa? Karena dia bisa nge-reset cooldown skill dari temen, reset cooldown skill dari monster kita sendiri ya. Jadi jadi kita punya monster nih, kita bisa reset skillnya, karena apabila sudah digunakan kan nanti dia punya ada turn sendiri tuh supaya bisa digunakan lagi. Nah ini dengan Ganymede dia bisa mereset langsung supaya nanti ketika monsternya dapat turn berikutnya dia udah langsung bisa pakai tuh, contoh seperti itu. Lalu setelah itu di skill 3-nya itu dia akan mereset skill musuh, dan juga akan mengurangi attack bar untuk semua musuh sampai dengan 0. Jadi di line up ini gue punya pengurangan attack bar 2 orang, gue punya slow 2 orang, gue punya stun juga 2 orang, contohnya seperti itu. Jadi benar-benar banyak banget CC-nya anggapannya. Jadi seandainya musuh pun dapet turn, dia nanti darahnya langsung berkurang berkat continuous damage. Nah sedangkan untuk yang ini namanya Eladriel, dia natural bintang 5 monster Wind Angel. Ini kenapa gue bawa dia sebagai tipe support, gue bawa cuman sebagai persiapan, takutnya kadang-kadang kita suka ada miss-missnya. Kenapa? Karena kita bergantung sama CC atau crowd control. Kalau misalnya crowd controlnya nggak nyangkut di monster musuh, itu kan berarti kan anggapannya jalannya fight kan jadi makin lama. Nah takutnya monster kitanya mati. Nah dengan Eladriel kita bisa bangkitkan lagi. Di sini ada yang namanya skill 3-nya Archangel Mercy, dimana nanti kita bakal resurrect atau membangkitkan monster kita yang mati, langsung HP-nya full. Dan juga kita bisa bangkitkan, kalau misalnya ada yang lain nih, kita bisa bangkitkan yang lain tapi HP-nya cuma 30%, contohnya seperti itu ya. Jadi ini sebagai persiapan anggapannya apabila ada kemungkinan kita gagal dalam memberikan crowd control. Nah ini untuk yang hard. Nanti yang hard gua akan mainin sedikit, mungkin sampai tower lantai 98, 99, tapi nanti pas lantai 100 ya gue bakal video ini ya guys ya. Nah karena gue udah selesai untuk Royal Ascension normal ini, gue pengen lakuin mini summon lagi, mini summon atau anggapnya ya summon biasa lah. Ini kan udah kumpul nih, udah lumayan. Gue ada 4 Tekken Scroll, ada 5 Legendary All Attribute, 2 Legendary, ada 10, ada 14 Light and Darkness, ada 2 Water Scroll, lalu juga ada 29 Mystical Scroll. Nah ini nanti gue mau tambahin lagi lah biar ada banyak ya.
Gua tambahin 1. Oke. Gua tambahin 1. Jadi sekarang ada 40 emas ya, 40. Oke, gua mau nyari collab dari monster lagi, jadi collab pattern 5 lagi, karena kebetulan kan gue masih belum dapet lumayan ya. Oke, mungkin gua ritual aja kali ya. Biasanya kalau dulu biasanya itu suka ada ritual kalau setiap kali mau summon ya, percaya nggak percaya sih ya. Ritualnya apa itu, jadi kayak contohnya nih gue punya nih deh ya, misalnya nggak apa ini kan gue naikin, gue power up, nah udah max, lalu kita evolve dulu jadi bintang 6 tuh, 2 3 4 5. Oke, evolve baru kita lakuin summon ya. Itu percaya nggak percaya sih, ini ritualnya untuk mendapatkan natural bintang 5 lagi ketika kita lagi summon ya. Kita summon, ritual pemanggil petir. Nah, coba seperti biasa. Set, udah dapat hadiah. Oke, baru kita summon ya. Kita summon mulai dari yang paling bawah dulu lah. Nah, cepet, berarti ada orang monsternya nih. Oke, Nina Williams yang merah. Jadi kosong, tidak ada putih. Kita sama lagi, kembali, tidak ada putih. Kita sama lagi, kosong lagi, tidak ada putih. Saya guys ya, sport emang suka bercanda lah, anggap aja gitu. Oke, kita taruh dulu, kita tinggalin yang collabnya aja. Kita lihat di event itu kenapa kita lihat, karena dia lagi ada event dimana kita setiap kali kita summon kita dapat bonus mystical scroll. Gue udah summon 4, berarti kita dapat 5 karena tadi ada 1 collab ya, kita dapat 5 lagi. Nah, oke, coba summon lagi. Oke, ini biasa save it. Apa lah ya, tapi yang penting semoga di bagian atas nih yang mau scroll mahal lah anggapannya gitu, itu ada petir atau bahkan untuk yang kita scroll ya. Oke, kita masuk ke light and dark. Asik, kosong. Sekali lagi, masih kosong juga. Setidaknya ya 1 atau 2 lah di yang dark scroll yang dapat petir ya. Wow. Oke, ini yang fragmen ya, keluarin lagi, maksudnya kita sisain yang second collab. Oke, kita udah masuk ke yang di scrollnya tadi kan, kalau ini piece atau fragmen. Oke, kosong. Kosong. Kita lihat dulu lah ya di sini. Nah, ini sih kalau yang mendapat ya pengen sih ini sih.
cancel protection on yourself, itu ya skill. Oh, kalau jadi ini anggapannya ini kayak harus kita pastikan pakai skill ini kita harus matiin monster lawan nih. Ketika mati monster lawan, jadinya kita skill ini nggak dapat cooldown, jadi langsung bisa dipakai lagi. Oke. Oke, nih orang putih. Oh, ini pasif. Always can attribute advance when you are attack by an increase your attack speed by 20 whenever. Oh, oke. Jadi tiap kali kalau misalnya kita di attack itu jatuhnya selalu jadi elemen advantage ya. Anggapannya susah kalau mau kena critical dari musuh. Oke. Lalu Nina William light. Attack all enemy 4 times. First hit grant the seal effect. Second, third hit block them for removing. And the last hit deal additional damage for by 10. Oh, oke. Jadi ini anggapannya dia ngasih debuff tapi dia juga bisa memberikan damage yang makin gede kalau debuffnya nempel. Oke. Kalau Paul nih berarti cuma ada bintang 4 saja. Ya. Demolition Ball yang teknik first hit remove beneficial, second hit brandy, third hit oblivion. Wow, oke. Tapi dia ada leader skillnya itu adalah attack speed. Jadi ini bagus. Oke, yang Dark Shoulder Smash, grant counter attack effect on attack the enemy target to time to increase it. Glancing dan attack all enemy to provoke. Oke. Jadi ini mungkin lebih jadi kayak tank sih jatuhnya, bukan attacker. Oke. Coba lagi. Masih belum ada tanda-tanda penting. Masih belum buat. Oh, 10 tidak ada. Kita masuk ke legendary scroll. Biasa kita pakai collab. Sekali lagi. Kita masuk ke legendary all attribute. Masih petir biasa, bukan petir collab. Kita coba lagi. Petir biasa lagi, bukan petir collab. Jarang amat ya dapat petir collab ya. Kayaknya di sini ya, tapi nggak apa-apa, sudah biasa dikecewakan oleh Welcome to Us. Kita coba mungkin pindah aja kali ya, balik ke dulu lagi 101. Nah 101 untuk terakhir ya, 4 taker scroll ini udah pasti dapat collab, cuma kita nggak tahu dapatnya yang mana. 짓밟아주겠어. Oke, udah punya. Nina merah. Isn't it past your bedtime? Sudah punya. Oh, yang hitam. 짓밟아주겠어. Oke, yang hitam apa tadi nih? Skill 1 reckless, menyerang 3 kali, attack enemy 3 times. A
soft attack bar. Oke, yang kedua hunting hawk, attack the enemy 3 kali, remove satu beneficial effect with 50% damage. When used on an enemy with no benefit, the skill is activated after attacking the enemy first with backlash. Jadi kalau misalnya nggak ada beneficial effect, berarti dia nyerang skill 1 dulu baru skill 2. Wow, oke. Skill 3 3D claymore with tempest activate or skill 1. Wah, ini dia multiple hit semua nih. Wow. Oke, yang terakhir mah apa yang kita dapat dari Kalau aku mulai sakit biasa marah. Oke. Cinta sama. Halo. Cinta sama. Oke guys, ya paling nanti gua mau bikin warang yang ini kayaknya yang dark. Dari ini gua nggak ada, gua belum dapet yang Paul Phoenix. Mudah-mudahan kan masih ada 47 hari lagi. Kita coba. Gue bakal coba untuk kumpulin scroll sebanyak-banyaknya di 47 hari ini, dan siapa tahu mungkin nanti kita dapat yang lain. Oke, sebentar, ini karena ini berarti kita dapat bonus scroll. Oke, dapat 4. Baik, kita coba untuk yang terakhir ya. Tidak apa-apa. Oke, paling dari yang kita sudah summon, dari yang kita summon, gue bakal coba build yang ini karena ini kan yang dark ya. Kelihatannya menarik banget karena dia menyerangnya jadi bisa berkali-kali. Gue bakal bikin untuk runnya, kemungkinan gue bakal masukin destroy dan violent ya. Violent destroy ini kayak cocok banget buat orang. Oke. Terima kasih guys sudah nonton video gue yang hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian senang, boleh mungkin subscribe dan like. Oke, terima kasih guys. Masih tidak.